Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menunjukkan komitmen dalam pemulihan pasca bencana. Kamis, 9 Juli 2026, Pemkab Taput menggelar verifikasi, pengundian, dan penyerahan bantuan perabotan hunian tetap (Huntap) gotong royong tahap kedua di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan M.Eng, bersama perwakilan Yayasan Budat Suci Indonesia. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar, serta sejumlah perangkat daerah teknis. Sebanyak 33 kepala keluarga, KK, penerima manfaat hadir menerima hak kepenghunian mereka. Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Taput dengan Yayasan Budat Suci Indonesia. Dalam arahannya, Wakil Bupati Deni Parlindungan menegaskan, pembangunan Huntap merupakan bentuk kehadiran negara dan kepedulian sosial bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Dasar pemerintah dan Yayasan Budat Suci membangun ini adalah untuk menyediakan tempat tinggal, bukan untuk menambah aset pribadi, dikontrakan, atau bahkan dijual. Jika ada rumah yang sudah selesai dan lengkap fasilitasnya, tetapi sengaja ditelantarkan, Pemkab Taput akan mengambil tindakan tegas, ujar Deni di hadapan warga. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Taput bergerak cepat melengkapi fasilitas dasar di kawasan hunian baru tersebut. Deni menjelaskan, pemasangan jaringan listrik oleh PT PLN Persero sudah mulai dieksekusi dan ditargetkan rampung dalam sepekan. Untuk air bersih, Dinas PUPR Taput bersama PT Wika telah memasang meteran air di setiap rumah. Untuk jangka pendek, kebutuhan air disuplai melalui sumur bor APBD Taput dengan 2 unit tandon. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah sedang merampungkan pembangunan reservoir dari sumber mata air berjarak 4 km dengan kapasitas 7 liter per detik. Persoalan lahan untuk jalur pipa air sudah beres seluruhnya. Kita ingin memastikan warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih di sini, tambah Wakil Bupati yang disambut tepuk tangan warga. Tak hanya menyediakan rumah, Pemkab Taput juga menata kawasan Huntap Dolok Nauli menjadi pemukiman yang rapi dan sehat. Progres pembangunan jalan rabat beton dan tembok penahan tanah (TPT) saat ini telah mencapai 85%, drainase lingkungan 70%. Sarana pendidikan berupa gedung PAUD juga tengah dibangun dengan dukungan Yayasan Del. Demi menjaga estetika, Wakil Bupati menghimbau warga yang berencana menambah bangunan atau dapur agar berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup. Pendirian bangunan tambahan secara asal-asalan dilarang. Pada kesempatan yang sama, 33 KK penerima manfaat juga menerima paket perabotan lengkap dari Yayasan Budat Suci Indonesia. Paket terdiri dari 1 set sofa, 1 set meja makan, 1 set rak serbaguna, serta 2 set kasur spring bed lengkap dengan ranjang dan bantal. Edward JP Hutapea mengabarkan. Atas dasar itu, kami, ya Pak Bupati memberikan arahan, kita mau bikin taman di sini. Mau bikin ada taman nanti, taman-taman, ya. Jadi akan hijau ini. Ya. Nah, kalau kita mengundang orang masih gunung, bukit, kemudian ada hujan deras, kemudian banyak lumpur di sana, belum terbayangkan seperti apa bentuknya, ya. Dan atas dasar itu juga kemarin itu, ya, sebagai informasi untuk kita semua, ketika didaftarkan itu pertama-tama ada 103, tapi kemudian setelah itu karena boleh dilihatkan nomornya? Dilihatkan ya langsung. Ya, pertama kita sampaikan bahwa hari ini kita menyelenggarakan serah terima, ya, untuk 33 warga, ya, 33 hunian tetap ini dari 103. Kalau pada bulan Juni yang lalu kita selenggarakan
serah terima 70 unit, sekarang kita selenggarakan 100 unit ya. Jadi artinya sudah komplit 103 unit di daerah Dolok Nauli ini untuk hunian tetap. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi rumah ya, di tahap 1 sudah 70 unit sudah 100%, yang tahap 2 ini 90%. Nah, sementara itu kita juga menyiapkan PSU ya, fasilitas umum itu ada air ya, untuk fasilitas air kita sudah 100% kita pakai air bawah tanah itu, dan juga rencananya melalui bantuan WIKA kita akan sambungkan, dan targetnya tidak waktu yang lama akan sampai ke rumah-rumah. Dan bukan hanya itu, sebenarnya WIKA juga memfasilitasi kita untuk air, sumber daya air itu dari sumber dari hulu ya, sekitar 4 km dari sini. Jadi mereka menyambungkan pipa agar apa? Agar fasilitas air itu bisa tercukupi untuk hunian tetap ini dan juga dari Desa Nauli. Sekitar 7 liter per detik itu nanti. Ya, jadi kita harapkan tidak waktu yang lama ini bisa tercapai. Kemudian yang kedua terkait listrik ya, teman-teman dari PLN, kami harus terima kasih untuk teman-teman PLN yang sudah memfasilitasi ya untuk sambungan listrik masing-masing rumah. Jadi targetnya itu di minggu ini ya, seminggu ke depan itu sudah akan tersambung nantinya. Baik. Saya pikir itu sebagai perkembangan. Baik Pak, berarti dari target pihak Pemda sendiri, pemerintah setempat sendiri, di bulan kapan nih masyarakat sudah mulai bisa menempati hunian ini, Pak? Nah, sebenarnya di bulan Juli ini sebenarnya sudah sangat memungkinkan ya. Air sudah ada, kemudian listrik sudah ada, dan fasilitas rumah juga sudah terpenuhi ya. Dan kami juga berterima kasih dengan Bunda Suci, bukan hanya rumah yang difasilitasi, dan juga ada perabotan di sana. Jadi artinya sudah lengkap sebenarnya. Tinggal ada pembenahan di sana sini seperti lingkungan ya. Kita akan mengajak nanti masyarakat untuk bergotong royong agar apa? Agar rasa memiliki juga lebih tinggi nanti untuk mereka. Baik, makasih banyak Pak Wakil. 3, 2, 1. Pak ya.